Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, kata Allah kepada hamba ini, bidduai waladikalak, dengan doa anakmu engkau bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat jawab salamnya. Saya ulang ya. Berdiri. Oh, iya. Kalau ibu-ibu nih repot kita. Oke, kalau berdiri 5 menit ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, luas rezekinya, berkah hidupnya. Ini bapak-bapak nggak ada yang ngambil, kamu panjang umur kayaknya. Hutangnya lunas. Oh, baru amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para tuan guru yang saya hormati, banyak guru-guru kita yang hadir pada pagi ini, kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat walafiat. Para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh bangunan, para aparat pemerintah yang hadir, mungkin terkhusus sepuh kita Haji Sarkoni, orang tua dari Ayahanda Ahmadi yang bawa saya ke sini. Kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat. Terkhusus sahibul bait, yaitu Al-Ah Ustaz Muhammad Zulkifli beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan hajat beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berkumpul dalam satu tempat, lalu di tempat tersebut disebut nama Allah dan disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu yakin akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inda zikru salihin tatanazzalur rahmah. Menyebut nama orang-orang saleh maka diturunkan rahmat oleh Allah. Tadi kita bukan hanya menyebut orang yang saleh, akan tetapi kita menyebut pimpinan manusia yang bisa menjadikan manusia soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka tidak diragukan lagi, mudah-mudahan majelis ini membawa berkah untuk kita semuanya. Dan kita berharap tidaklah kita keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita berkumpul, kemudian kita mengadakan walimatul tasmiyah atau dan akikah. Apa saja sih yang kita lakukan, baik itu walimatul urus, ya, walimatul safar, walimatul had, apalagi walimah-walimah yang lainnya. Ketika kita mengadakan acara tersebut, pasti ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apapun yang kita lakukan, artinya memang secara zahirnya panitia yang ngumpulin kita, sahibul bait yang mengundang kita, akan tetapi perlu kita pahami batinnya adalah kekuatan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa
mampu untuk melangkahkan ke tempat ini dengan tujuan agar apa? Agar kita mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian sabrataan saya mau nanya, cinta sama Nabi Muhammad? Insya. Maka sudah diucapkan dari lisan, tinggal bagaimana perbuatan. Kalau yang namanya cinta sama Nabi Muhammad tidak cukup dengan bersolawat saja, tidak cukup dengan baca marhaban saja, tidak cukup dengan baca hafsi saja, akan tetapi aplikasikan atau masukkan dalam kehidupan kita dari mulai kita tidur sampai kita bangun dan tidur kembali. Itu ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang perlu kita pahami. Itu diantaranya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, diantaranya seperti ini. Kita adakan namanya walimatut tasmiyah. Sebelum saya bahas tentang tasmiyah, artinya di sini ada hak seorang anak dan hak seorang orang tua. Jadi kehidupan kita ini ada yang memiliki hak. Hakul muslim alal muslim, haknya orang muslim terhadap sesama muslim, diantaranya yang pertama, apabila diundang wajib datang. Itu hak. Alhamdulillah kita sudah sampaikan hak tersebut. Sahibul bait undang kita, kita datang, itu berarti kita sudah menjalankan satu hak antara muslim dengan muslim. Sahibul bait punya hajat. Hajatnya apa? Tasmiyah. Kemudian diadakan juga perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak mudah. Kemudian kita datang ke tempat ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh menjalankan syariat Nabi Muhammad. Yakin ketika kita datang menyampaikan hajat sahibul bait, maka yakinlah pulang dari sini hajat kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok Habib bisa ngomong begitu? Ini langsung dari ucapan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa orang yang menyampaikan hajat sesama muslim, maka hajat dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak harapan, banyak hajat, betul tidak? Saya mau nanya nih, punya hajat nggak sama Allah? Punya harapan nggak sama Allah? Atau nggak punya harapan sama Allah? Berarti sombong kita ya, betul ya? Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta pasti aku akan beri. Tapi kenapa kita tidak minta? Tapi kadang-kadang kita mintanya ragu-ragu. Tangan sambil ngangkat doa minta sama Allah, hatinya mikirin gimana caranya ngelunasin hutang. Artinya di sini tidak ada keseriusan kita di dalam berdoa. Ya udah, kita nggak sanggup doa, mungkin doa juga nggak yakin sama Allah, maka kita belajarlah nyampain hajat orang muslim. Insya Allah hajat kita juga akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau berbicara tentang tasmiyah, saya teringat ya, ada satu cerita di zaman Khalifah Umar, Sayyidina Umar. Kenal sama Sayyidina Umar nggak? Kenal nggak sama Sayyidina Umar? Kenal itu? Emang kenalan di mana loh? Sayyidina Umar sahabat Nabi yang hebat, ya, yang gagah. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ini, beliau apa namanya? Lagi duduk. Tiba-tiba goyang. Kursinya goyang. Bukan duduk di kursi goyang, bukan. Duduk goyang kursinya. Bingung beliau, lihat ke kiri kanan nggak ada orang yang goyang-goyangin ya, dikira anaknya atau siapa gitu. Dilihat di belakang nggak ada, masih goyang terus. Oh, ternyata gempa bumi. Ya, terjadi gempa bumi saat beliau menjadi khalifah. Padahal beliau ini terkenal paling amanah. Ya, hebat Sayyidina Umar ini. Saking amanahnya, pernah suatu ketika anaknya datang mau berbicara sama Khalifah Umar. Ditanya sama Sayyidina Umar, ente mau bicara apa? Tentang keluarga atau tentang urusan negara nih? Kata anaknya, ini urusan keluarga, bukan urusan negara. Maka pindah, kata Sayyidina Umar, nggak boleh di sini. Bingung anaknya, kenapa? Ini rumah kita. Iya, ini rumah kita, tapi lampu di atas kita milik negara, bukan punya kita. Masya Allah, lampu aja nggak berani pakai. Kalau urusan keluarga, kalau kita mobil dinas dihantam terus. Betul gak? Ini Khalifah Umar amanah, sakit amanahnya.
Pernah juga terjadi pembagian minyak bansos ya. Kalau sekarang kan zaman corona ya, ada yang namanya bansos. Bu, Pak, corona nih makanya panjang umur Pak. Kenapa? Ada doa. Ada nenek-nenek dapat bantuan. Ditanya kata nenek, ini dari mana nih? Ini bansos corona. Maka nenek tadi ngangkat kedua tangan, semoga corona panjang umur. Makanya panjang umur nih corona. Waktu itu Sayyidina Umar juga, beliau boleh dikatakan dapat titipan dari umat Islam minyak. Banyak, nggak sedikit, berapa drum tuh minyak. Maka dibagi-bagikan, dihitung berapa, satu rumah, satu orang berapa kebagian. Ditimbang, dikasih, ditimbang, sampai semuanya rata, dibagikan oleh Sayyidina Umar. Nggak ada sisa, untuk dia tuh nggak ada. Bahkan ketika anaknya ada bekas minyak, di tangannya ada bekas minyak, dilapkan di rambut anaknya. Ya, dari tisu nggak ada, zaman dulu nggak ada tisu ya. Oh sekarang enak ada tisu, lap pakai tisu. Dilap di mana? Daripada dilap tempat lain, dilap di rambut. Peristiwa ini dilihat oleh Khalifah Umar, anaknya ngelap minyak ke rambutnya. Apa yang dilihat oleh Sayyidina Umar? Marah beliau, ya untuk merah mukanya. Maka anaknya diajak pulang, sampai di rumah digundulin rambut tersebut. Kata Sayyidina Umar, ente ini senang ya dengan harta umat Islam, padahal anaknya bukan niat ngambil. Ya. Kalau kita emang ngumpulin sisa-sisa ya, kumpulin jadi banyak ya. Inilah mereka Sayyidina Umar. Ketika gempa bumi beliau marah, beliau nggak takut. Kalau kita mungkin gempa bumi ya takut ya. Beliau ambil tongkatnya, beliau keluar rumah ya, lalu dipukulkan di tanah. Alam adil alaih, wahai bumi, apakah aku tidak adil kepada engkau? Kagak jadi gempa bumi. Itu diantara kewalian ataupun kehebatan yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi bapak ibu nanti besok beli tongkat ya ke Banjar ya. Nanti kalau ada gempa bumi kita keluar bareng-bareng. Alam adil alaih, kira-kira berhenti kan gempanya. Beda kita sama Khalifah Umar ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika itu ada seorang bapak bawa anak, kemudian menghadap kepada khalifah. Kata bapak ini, ya Khalifah Umar, hukum anak ini. Dia sudah kurang ajar. Anak ini tidak berbakti. Anak ini mukul kepala saya. Kurang ajar tuh berarti anaknya. Anak ini mukul kepala saya, hukum dia seberat-beratnya, kasih pelajaran, kata si bapak tadi. Maka Khalifah Umar nanya sama walad anak kecil tadi, wahai anak, apakah betul engkau ini pukul kepala ayahmu? Iya, saya pukul kepala ayah saya. Kaget Sayyidina Umar, ini anak kurang ajar ya, berani mukul kepala abahnya. Awas, hati-hati ya. Zaman sekarang nih ya udah akhir zaman, seorang ibu melahirkan tuannya. Bahasanya begitu, seorang ibu melahirkan tuan. Saking manjanya seorang anak, kadang-kadang anak itu bersalah ataupun melakukan kesalahan dibelain sama orang tuanya, betul nggak? Ini bahaya. Maka didiklah dari kecil. Ini amanah dari Allah, titipan dari Allah. Anak inilah yang bisa nyelamatin kita di barzah. Nggak ada lagi yang bisa nyelamatin kita kecuali anak kita. Maka jagalah mereka dengan jagaan yang sangat baik sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Maka Khalifah Umar nanya, bingung Khalifah Umar ngelihat seorang anak kecil yang berani mukul kepala ayahnya. Maka dikatakan, wahai Khalifah, sebelum engkau marahin saya, tolong jawab pertanyaan saya. Wah, lantang nih anak kecil ya. Kata Sayyidina Umar, ya silakan kau mau nanya apa. Apakah seorang anak punya hak terhadap orang tua? Naam, kata Khalifah Umar, ada. Kalau hak itu tidak diberikan kepada anak, maka orang tua ini pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu anak ini mengatakan, tolong sebutkan apa saja haknya. Maka yang pertama, hak seorang anak itu dari orang tua adalah yang pertama, tolong perhatikan dan perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Jangan sembarangan kasih nama. Lahir bulan Agustus kasih nama Agustina. Zaman sekarang kan begitu. Lahir bulan apa lagi? Juli, dipanggil Julia. Awas ya, nama itu carilah nama Islam ya, alhamdulillah seperti ini kan. Ahmad Muhajir, bagus ya. Cari lagi Farhan kan, cari nama-nama Islami.
Khalifah Umar, Sayyidina Utsman, ya. Yang perempuannya Siti Fatimah, Siti Aisyah, dan banyak sekali ya. Cari nama-nama yang baik, sebab kalau kita tidak memberikan nama yang baik, bahaya. Ada orang di sana namanya, siapa namanya? Soleh, panggilannya Oleng. Ada, tapi bukan di sini, di sana namanya bagus-bagus, Soleh dipanggil Oleng, wajar besarnya oleng-oleng dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Jadi kasih nama tuh yang baik. Nama siapa? Ali Zainal Abidin, panggilannya Alek. Kan nggak nyambung, betul ya? Panggil dengan panggilan yang baik, panggil dengan sebutan yang baik. Awas, lisan, lidah orang tua itu asin. Kalau dia panggil anaknya dengan panggilan yang jelek, wajar kalau anaknya nanti akan menjadi orang yang jelek. Walaupun dia salah, kita panggil dengan panggilan yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa nanti mendidik mereka setelah mereka dewasa betul-betul menjadi anak-anak yang baik. Bu, Pak, awas. Kunci keberhasilan orang tua itu terletak di antara anaknya. Kalau pengen hidup bahagia di dunia dan akhirat, bahagia di barzah, bahagia di midan, bahagia di yaumil mahsyar, bahkan bahagia di surga, tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi antaranya tadi, jaga nama yang baik. Alhamdulillah ya. Kita punya orang tua dulu namanya bagus-bagus, jangan dirusak ya. Jangan ngikutin orang-orang yang tidak jelas makna daripada nama tersebut. Ah, nggak bagus Bib, namanya udah bosan, masa Ahmad Muhammad terus? Ya Allah, bahaya ini kalimat begitu ya. Carilah nama-nama islami, agar apa? Agar barangkali dengan nama tersebut kita ngambil berkah dari nama, sehingga anak tersebut menjadi anak yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberi nama yang baik ini penting ya. Nah, kemudian yang kedua, hak tersebut mengajarkan mereka belajar agama, mulai dari tata cara sholat yang benar, puasa yang benar, yang perempuannya menutup aurat ya. Dari kecil didik, tapi nggak usah dipaksa dulu kalau urusan jilbab ya. Kalau anak masih umur 5, 6, 7 tahun itu bebaskan dulu dah. Artinya bukan berarti kita melarang, boleh pakai, boleh enggak, didik aja dulu, jangan dipaksa. Bahaya, kebanyakan dari kecil dipaksa pakai jilbab, 11 tahun pakai jilbab, 13 tahun buka. Banyak kan begitu ya. Jadi kita kalau masih kecil nggak masalah, dari umur 6 tahun, 7 tahun pakai enggak jadi masalah artinya, tapi tetap ditekankan didikan tersebut. Jangan dipaksa dulu karena masih kecil, bebaskan dulu. Bebaskan mereka menjadi anak kecil dulu. Nanti setelah itu baru kita betul-betul didik mereka dengan didikan yang baik. Artinya bukan kita melarang mereka, tidak, dan bukan menyuruh mereka, tidak. Bebaskan dulu karena mereka masih kecil. Yang paling penting adalah jaga mereka. Jangan sampai mereka tidak sholat, jangan sampai mereka itu berbohong. Ini kadang-kadang orang tua nih ngajarin bohong dari kecil. Saya katakan begini, contoh ya. Seorang ibu biasanya itu kalau nggak punya duit, suaminya ngasih uang kurang, perlu untuk bahan-bahan dapur atau peralatan dapur, nggak punya duit, biasanya datang tukang kredit, terpengaruh tuh biasanya. Betul nggak kira-kira? Ya. Ini berapa kuali? 60.000. Waduh, duit nggak ada. Bisa nggak kredit? Bisa, sehari 1.000. Itu kredit akhirnya ya. Dikumpulkan kredit harian 5.000 sehari. Misalnya, ini misalnya. Pas suaminya kerja atau gimana, lupa ninggalin uang untuk bayar kredit harian, nggak besar, hanya 5.000. Tapi karena uangnya nggak cukup, pas-pasan datang tukang kredit, duit nggak ada. Kan bingung tuh, mau keluar sudah ada dia, mau lewat samping malu, akhirnya bingung, nggak ada cara lain. Anaknya lagi main, anaknya masih kecil lagi main, kita kecil. Dia bilang, nah, sini. Tuh ada tukang kredit di depan. Kenapa? Kasih tahu sama tukang kredit, di rumah nggak ada orang. Dari kecil tuh dia jadi bohong. Anak kecil kan masih lurus, masih lugu ya. Ketika dia keluar, Bapak tukang kredit, ya kata Mama di rumah kagak ada orang. Ini dari kecil sudah kita didik bohong. Makanya hati-hati, jangan kita sampai ngajarkan mereka bohong ya, walaupun terpaksa nggak boleh, karena ini akan menjadi pelajaran bagi mereka. Kalau dalam rumah tersebut sudah dibiasakan bohong, wajar mereka besar mau kemana? Mau ke pengajian, nggak taunya pacaran mereka di pinggir sawah. Awas ini, kalau dari kecil sudah diajarkan bohong, diajarkan
mengajarkan pelit nih orang tua nih, biasanya pelit, ngajarin pelit kepada anaknya. Contoh ya, ini saya kasih contoh lagi. Ini sederhana, realita yang terjadi nih. Misalnya atau seorang ibu nih ke pasar bawa anak tuh pakai motor. Ya, anaknya masih kecil. Kemudian yang di rumah juga, yang apa namanya, yang umur 6 tahun 7 tahun di rumah, karena yang dibawa kecil kan nggak bisa ditinggal, belanja, akhirnya beli makanan, misalnya beli donat yang baru keluar, misalnya donat baru nih, terkenal donat ini. Dihitung sama dia, buat si kakak 1, buat ini 1, berarti cukup 5 ya, cukup 5, tambah lagi dah 7, biar kalau barangkali kalau dia mau nambah, belilah 7, satu kotak isi 7 atau 8. Pulang ke rumah, kebetulan anaknya yang 7 tahun lagi main sama kawan-kawannya, kemudian pas masuk ke rumah, donat tadi atau kotak makanan tadi diberikan kepada anaknya. Sini ini makanan buat ente ya. Senang anak tadi, kawannya dipanggil, hei jangan pulang, kita makan donat dulu. Apa kata ibunya? Aku beli buat kamu, bukan buat teman kamu. Tuh. Secara spontan kita ngajarin pelit, secara spontan kita ngajarin bakhil. Anak kecil itu bersih, anak kecil itu lugu, anak kecil itu jujur, anak kecil itu baik, baru mau baik dihalangi orang tuanya. Wajar kalau dewasanya dia menjadi anak yang tidak berbakti dan jahat kepada orang lain. Kenapa? Salah dalam didikan dari orang tuanya. Padahal biarkan saja, berikan kepada, dari kecil sudah ada sifat karom. Dari kecil sudah ada sifat hebat. Anak kecil itu seperti bahan putih, Pak. Bahan putih itu, lembaran putih, tinggal bagaimana cara kita menjaganya. Kalau kita jaga, saat dia bersalah, coret atau hapus kesalahan tersebut cepat-cepat, supaya mereka terdidik dari kecil menjadi anak-anak yang hebat di hadapan Allah, yang jujur, yang amanah, yang tidak pelit, sehingga kita nanti dewasa menjadi orang tua yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang terakhir, tapi sebelumnya diusahakan dulu ya, kita punya anak itu didik mereka dalam didikan agama. Artinya apa? Jangan sampai saat kita sudah dewasa mereka ini tidak bisa membaca Al-Quran. Awas, ini perlu dipahami. Saya mau nanya semua yang hadir, Bapak Ibu yang ada di sini, pengen nggak bahagia dunia akhirat? Pengen ya? Atau saya kasih pilihan, 1 bahagia di dunia, celaka di akhirat. 2 celaka di dunia, bahagia di akhirat. 3 bahagia di dunia, bahagia di akhirat. 4 celaka di dunia, celaka di akhirat. Nomor berapa? Bapak-bapaknya kayaknya udah lapar nih. Nomor 3 bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Artinya kalau pengen bahagia, nggak ada cara lain. Didik anaknya menjadi anak yang soleh. Didik anaknya menjadi anak yang solehah, pandai baca Quran. Bib, saya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Cari guru, banyak. Guru-guru kita banyak, alhamdulillah. Di depan kita banyak para guru, doakan mereka supaya panjang umur. Kalau mereka belajar Quran, mereka benar dalam sholatnya, mereka menjadi orang yang baik, bahagia kita. Pak, kita bisa selamat di barzah, bisa nggak selamat di barzah tergantung anak. Orang tua yang saat meninggal dunia punya anak soleh soleha, bahagia dia di alam barzah. Begitupun sebaliknya, orang tua yang ketika dia wafat nggak sempat mendidik anaknya, celaka dia di alam barzah. Orang tua bisa kaya dikubur, orang tua bisa miskin dikubur, orang tua bisa mulia dikubur, orang tua bisa hina dikubur, tergantung dia meninggalnya. Kalau dia meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka alamat dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburan itu ya, kuburan. Tahu kuburan nggak? Pengen masuk nggak? Pengen? Kenapa belum? Oh, belum siap. Pak, rumah kita bukan di rumah yang kayak gini, Pak. Ya, ini rumah palsu. Ini rumah palsu. Baju yang kita pakai ini baju palsu. Baju yang asli warnanya putih nggak ada apa namanya jahitan-jahitan itu kan, nggak ada renda-renda, nggak ada. Mau nyoba pakai baju asli? Mau nyoba nggak? Terus saya pesan sama tukang kain kami. Coba sekali-sekali pakai tuh. Itulah baju kita selama-lamanya. Baju yang ada sekarang ini baju palsu semua. Akan kita buang dan nggak terpakai nanti di alam barzah, nggak laku. Walaupun kita beli baju dengan harga 10 juta, nanti di alam barzah baju itu akan hilang.
Rumah itu akan hilang. Rumah yang kita bangun bukan menjadikan kita bahagia di alam barzakh, bahkan jadi sedih. Kenapa? Anak berebut warisan. Berapa banyak yang terjadi? Nih saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika ada sahabat saya waktu itu dia datang, Habib tolong ke rumah. Kenapa? Bapak saya sekarat. Kita datang tuh malam-malam jam 11 atau jam 12 saya lupa. Udah lama, puluhan tahun yang lalu. Begitu kita lihat bapaknya yang udah tua sedang nazar, tinggal mau mati aja tuh bapaknya. Tapi kata saat kita lagi baca doa di situ, nuntun dia supaya dia zikrullah, supaya dia bersyahadat. Saya dengar tuh di samping ada satu kamar lagi meeting. Adik kakak yang tua yang sulung semuanya lagi kumpul. Apa yang saya dengar dari perkataan mereka? Tanah di sana milik saya, jangan diganggu. Ya Allah, bapaknya belum mati. Ini kejadian nyata. Saya enggak bohong-bohong. Saya dengar sendiri. Kita lagi doain bapaknya, dia lagi debat di dalam. Oh nggak bisa. Dulu bapak bilang itu untuk saya. Oh nggak bisa, banting pintu. Ya Allah. Ini terjadi Pak, realita yang ada. Kalau kita salah mendidik mereka, akan begini jadinya nanti. Gak bisa lagi kita ngomong kita udah mau mati. Yang kita butuhkan adalah tuntunan dari anak kita. Yang kita butuhkan adalah doa-doa dari anak kita itu. Makanya dari sekarang, dari kecil ajarkan mereka. Salaf kita dulu Pak, Bu, ya. Mereka mendidik anak mereka bukan dari umur tahunan, tapi masih bulanan. Ketika umurnya masih 2 bulan, 3 bulan, ayahnya tengah malam bangun. Ada di sini malam-malam bangun nggak kira-kira? Bangun jam 2, kemana Pak? Kencing, kamar mandi, beres kamar mandi, tidur lagi. Kata Pak Sudip, bangun lagi. Oh, udah pada paham. Salaf kita dulu bangun tengah malam, ibadah sama Allah, Allahu Akbar dengan khusyuk. Istrinya lihat suaminya sholat ibadah, anaknya yang masih bulanan dicubit supaya bangun. Ketika anaknya bangun, matanya melek, ditontonkan ayahnya lagi ibadah kepada Allah dari umur bulanan. Begitulah keadaan mereka yang cinta sama Allah dan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, maka jangan kita sia-siakan. Ayo kita didik mereka dengan didikan yang baik. Ajarkan mereka bisa membaca Al-Quran. Ajarkan mereka dengan sholat yang benar. Artinya amanah ini udah selesai. Kalau kita meninggal dunia punya anak yang soleh dan soleha, alangkah bahagianya kita. Sebab zaman sekarang kan terbalik. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang ketika meninggal anaknya dapat gelar profesor, doktor, S1, S2, S3, S tong-tong, S apa lagi tuh banyak S-nya. Ya terserah, yang penting walaupun dia punya jabatan yang tinggi, sekolah yang hebat, gelarnya profesor doktor, ingat, gelar jabatan tidak bisa menyelamatkan kita di alam barzakh. Yang bisa menyelamatkan kita di alam barzakh adalah ketika dia berdoa. Doa seorang anak hebat. Ya dikatakan ketika semua manusia sudah masuk ke dalam surga, mudah-mudahan semuanya kita masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Orang ini masuk surga, hamba ini masuk surga. Allah panggil. Udah masuk surga, dipanggil sama Allah. Yuqalu li rajulin, dipanggil. Apa kata Allah? Irqa fid darajah, naik ke derajat yang lebih tinggi. Dia udah masuk surga. Surga itu kan ada tingkatan ya. Ya level kita nih nggak tahu nih yang mana nih ya. Yang jelas mudah-mudahan kita masuk surga dulu dah ya, mudah-mudahan bisa pindah nantinya ya. Yang penting masuk aja dulu dah. Kalau udah masuk calon selamat kita. Tapi kalau nggak bisa masuk bahaya ini ya. Ini orang udah masuk surga, tapi Allah tawarkan, Allah perintahkan irqa fid darajah, naik ke derajat yang lebih tinggi. Bingung orang tadi. Bima ya Rabb, ya Allah aku udah bahagia, aku udah senang di sini. Apakah masih bisa ada level yang paling hebat, paling tinggi di sini? Irqa fid darajah, kata Allah. Bagaimana bima ya Rabb? Dengan apa ya Allah? Dengan apa aku bisa naik ke derajat yang lebih tinggi? Dengerin nih, tolong digaris bawah ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Kata Allah kepada hamba ini, bidduai waladikalak, dengan doa anakmu engkau bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Artinya kekuatan doa seorang anak bisa merubah orang tuanya dari level 1 bisa naik ke level yang paling tertinggi dari sebab doa tersebut. Maka mulailah dari kecil, ajarkan mereka makan baca doa, tidur baca doa, dan habis salat doain kita. Didik Rabbi firli warhamni Watub alaihi dan seterusnya. Rabbi fili wali walidayya dan seterusnya. Minta sama Allah, ajarkan dari sekarang mereka bisa membaca doa supaya nanti kita nazak mereka lah yang doain kita insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga,
Hak seorang anak yang pertama memberikan nama yang baik, yang kedua mendidik Al-Quran, hadis, sholat, ibadah dan seterusnya, dan yang ketiga jika dia dewasa ya, nikahkan cepat-cepat ya, agar kita lepas tanggung jawab ya. Jadi dari tiga ini mudah-mudahan kita jaga betul-betul, insya Allah dengan begitu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Maka anak ini ngomong sama Sayyidina Umar, tiga yang kau katakan ya Umar tidak pernah dilakukan oleh ayahku. Kenapa? Aku diberi nama kelelawar jantan. Tidak pernah dia ngajarin aku sholat, tidak pernah dia ngajar, dan pokoknya tiga ahad tadi tidak pernah dilakukan. Maka Sayyidina Umar, ya Allah, malah Sayyidina Umar, apakah betul wahai seorang bapak kata anakmu ini? Dia malu betul. Kalau begitu, untung kau dipukul oleh anakmu. Kau nanti di akhirat Allah yang akan menghukummu. Maka dari itu rubahlah dari mulai sekarang, berikan hak anak tersebut agar kita nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah, dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan ya Allah, kami yang berada di sini ya Allah, wafatkan kami meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang baik-baik, meninggal dunia meninggalkan kampung-kampung yang selalu berbuat baik. Dan kami berharap ya Allah, bangkitkan kami nanti di mahsyar satu barisan dengan orang-orang yang baik-baik di bawah pimpinan manusia yang paling Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.